Om Swastiastu. Selamat siang kepada Ibu Dewayu selaku dosen pengampu teori komunikasi. Perkenalkan, saya Wirayani Purnama Dewi. Di sini saya akan menganalisis teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan tentang teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat dari teori interaksi simbolik, di mana teori interaksi simbolik itu tidak bisa dilepas dari pemikiran George Herbert Mead, di mana karir Mead itu berawal saat beliau menjadi seorang profesor di kampus Oberlin, sampai akhirnya saat beliau diundang untuk pindah di Universitas Chicago oleh John Dewey. Nah, di Chicago inilah Mead sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan the theoretical perspective yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal teori interaksi simbolik. Nah, Mead akhirnya tertarik pada interaksi di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Nah, dalam terminologi yang dipikirkan oleh Mead, setiap isyarat nonverbal seperti body language yang dimaknai seperti fisik, baju, status, dan lain-lain. Nah, pesan verbal itu seperti kata-kata, suara, dan lain-lain. Nah, yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi. Nah, di sini Mead tertarik mengkaji interaksi sosial, di mana dua atau lebih individu berpotensi mengeluarkan simbol yang bermakna, di mana perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Nah, demikian pula perilaku seorang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain, di mana makna-makna itu diciptakan dan diberikan pada orang atau benda dan peristiwa. Nah, di sini Mead juga dalam teori interaksi simbolik, Mead juga mendasari atau mempunyai tiga tema dan konsep pemikiran, yaitu yang A itu adanya pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang B pentingnya konsep mengenai diri, yang C hubungan antara individu dengan masyarakat. Di sini yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia, di mana pentingnya makna bagi perilaku manusia itu diharapkan mampu untuk menghasilkan makna yang sama. Nah, di sini menurut asumsi Albert Blumer, yaitu ada 3 asumsi, yaitu yang pertama, manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Yang B, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang C, makna dimodifikasi melalui proses interpreted. Yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri, di mana konsep diri itu atau seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang untuk mengenai dirinya sendiri. Nah, di sini konsep diri itu tujuannya adalah individu yang aktif berdasarkan pada interaksi sosial dengan orang lain. Di sini mereka memiliki 2 asumsi juga. Yang pertama itu adalah individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Nah, di mana asumsi ini menyatakan bahwa kita membangun perasaan akan diri, di mana orang-orang tidak lahir dengan konsep dirinya sendiri. Mereka belajar tentang diri mereka melalui interaksi, di mana menurut interaksi simbolik seperti gambar bayi tersebut tidak mempunyai perasaan mengenai dirinya sendiri, tidak mempunyai perasaan mengenai dirinya sendiri sebagai individu, di mana selama tahun pertama kehidupannya menjadi seorang bayi itu anak-anak itu mulai membedakan dirinya dari alam sekitarnya. Ini merupakan perkembangan paling awal dari konsep diri. Nah, interaksi simbolik itu menyatakan bahwa proses ini terus berlanjut melalui proses anak mempelajari bahasa dan kemampuan untuk memberikan respon kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada konsep diri memberikan motif penting bagi perilaku, di mana proses ini sebagai prediksi pemenuhan diri atau penghargaan terhadap diri, di mana ini yang menyebabkan seseorang untuk berperilaku terpercaya diri agar harapannya itu terwujud. Yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat, di mana Mead itu mengemukakan bahwa di sini kehidupan hubungan antara individu dengan masyarakat itu yaitu keteraturan dan perubahan dalam proses sosial.
di mana di sini memiliki dua asumsi. Yang pertama adalah orang dan dalam kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, di mana norma-norma sosial itu membatasi perilaku manusia. Dan yang B, struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial, di mana individu itu dapat memodifikasi situasi sosial. Nah, seperti manusia adalah pembuatan pilihannya, di mana contohnya itu seperti di awal mulai kerja kita selalu berinisiatif memperkenalkan diri. Nah, ini kan sebenarnya bukan suatu keharusan, namun karena ini merupakan dorongan individualitas dan menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya dibatasi oleh budaya dan situasi. Di mana konsep penting teori interaksi simbolik di sini menurut pemikiran Mead, yaitu definisi singkat itu ada tiga ide dasar. Yang pertama itu adalah mind atau pikiran, di mana pikiran itu adalah kemampuan untuk menggunakan simbol dan makna yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana setiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Di sini sebagai contoh, bayi yang tidak dapat benar-benar berinteraksi dengan orang lainnya sampai ia mempelajari bahasa atau sistem simbol verbal dan non-verbal yang diatur dalam pola-pola untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang dimiliki bersama. Di mana konsep diri dan pemikiran ini yaitu pengambilan peran dari kemampuan secara simbolik untuk menempatkan dirinya dalam diri khayalan dari orang lain. Yang kedua ada diri atau self, di mana diri itu adalah cerminan diri, di mana itu untuk kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dalam pantulan dari pandangan orang lain. Nah, Mead itu melihat diri kita itu melalui bahasa, di mana orang yang mempunyai kemampuan menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri, di mana subjek atau dirinya dia sendiri itu adalah seperti spontan, impulsif, kreatif, tidak bertujuan, tidak dapat diramal dari seseorang. Sedangkan objek atau dirinya yang mengamati itu yaitu refleksif, peka secara sosional, fungsi bimbingan dan panduan. Nah, di sana baik I maupun me itu keduanya diperlukan untuk melakukan hubungan sosial. I ini didapatkan oleh rumusan subjektif tentang diri ketika berhadapan dengan orang lain, dan me itu adalah serapan dari orang lain yang melalui proses internalisasinya kemudian diadopsi untuk membentuk I selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah masyarakat, di mana masyarakat itu adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan dan direspon oleh manusia, di mana di sini memiliki yaitu ada dua, yaitu ada orang lain secara khusus dan orang lain secara umum, di mana orang lain secara khususnya itu sudah pasti individu yang sangat penting bagi kita, dan orang lain yang secara umum itu sudah pasti sikap dari keseluruhan komunitas. Di mana sebagai contoh itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang baik sementara orang di sekitar kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang jahat. Nah, dalam teori ini seseorang dikatakan baik atau dikatakan jahat tergantung dari orang di sekitar kita. Nah, di sini dalam kajian teori interaksi simbolik, saya memilih kasus dari aktor politik yaitu Bapak Joko Widodo, di mana Bapak Joko Widodo ini adalah Joko Widodo yang sering akrab disapa dengan sebutan Jokowi, di mana presiden yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan tidak neko-neko ini. Nah, di sini analisis kasus Jokowi Capres itu, di mana masyarakat Indonesia itu memberikan makna terhadap Jokowi, yaitu sosok pemimpin yang merakyat, rendah hati, turun ke bawah, bebas dari korupsi dan sederhana, serta berhasil memimpin kota Surakarta dengan baik. Nah, selanjutnya dia bisa menyelesaikan masalah selalu dengan senyum namun pasti. Dan yang ketiga, dia dalam kampanye lebih banyak berbicara tentang realita ketimbang janji-janji yang nantinya tidak ada realitasnya. Dan yang terakhir itu menerima cemoohan dari lawan kandidat dengan santai. Nah, dari sinilah masyarakat bisa memberikan makna yang baik terhadap Jokowi, sehingga dengan mudah memenangkan pemilu Capres 2019 sampai dengan 2024, walaupun 2 kali putaran. Selanjutnya, langkah yang sangat tepat dilakukan Jokowi untuk menarik simpati warga Indonesia, yaitu Jokowi berusaha menyimbolkan dirinya dengan label pemimpin sederhana, dengan sosok pemimpin yang dekat dengan warganya. Nah, makna dan simbol inilah yang memberikan karakteristik khusus pada tindakan sosial dan interaksi sosial, sehingga orang lain juga akan merespon dan memperkirakan dampak apa yang akan timbul
bagi orang lain. Nah, orang-orang akan menafsirkan simbol ini dan mengarahkan respon dan tindakan berdasarkan penafsiran mereka, di mana tentu saja penafsiran tersebut ada yang positif dan ada juga yang negatif. Meskipun respon yang diberikan berbeda-beda, Jokowi tidak perlu menerima makna dan simbol yang berada di luar dari Jokowi karena dalam interaksionisme simbolik, aktor sekurang-kurangnya memiliki otonomi. Di mana menurut teori interaksi simbolik ini, Jokowi sudah sukses menarik perhatian warga Indonesia dengan label yang ia sandang sebagai pemimpin yang sederhana dan mampu mengayomi masyarakat yang bersumber dari konsep diri yang dituangkan dalam teori interaksi simbolik oleh Mead dalam bukunya tentang Mind, Self, and Society. Sehingga menurut teori interaksi simbolik ini, Jokowi sudah sukses menarik perhatian warga Indonesia dengan label yang ia sandang sebagai pemimpin yang sederhana dan mampu mengayomi masyarakat yang bersumber dari konsep diri yang dituangkan dalam teori interaksi simbolik oleh Mead dalam bukunya tentang Mind, Self, and Society. Sehingga dapat dikatakan bahwa Jokowi merupakan harapan dan profil pemimpin dambaan warga Indonesia, sehingga Jokowi mampu menduduki kursi Presiden RI 2019 sampai dengan 2024. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori interaksi simbolik ini, di mana manusia atau individu hidup dalam suatu lingkungan yang dipenuhi oleh simbol-simbol. Tiap individu yang hidup akan memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol yang ada, seperti penilaian individu menanggapi suatu rangsangan dari suatu yang bersifat fisik. Nah, pemahaman individu terhadap simbol-simbol merupakan suatu hasil pembelajaran dalam berinteraksi di tengah masyarakat dengan mengkomunikasikan simbol-simbol yang ada di sekitar mereka, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, ciri khas dari teori interaksi simbolik ini terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menerjemahkan dan saling mengidentifikasi tindakannya tidak secara dibuat langsung ataupun antara stimulus dan respon, tetapi didasari oleh pemahaman makna yang diberikan berdasarkan tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha untuk saling memahami maksud dan tindakan dari masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama. Sekiranya sekian pemaparan saya tentang analisis teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Jika ada salah kata atau kekurangan apapun, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi Om Santi Santi Santi.